Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan 5 adalah bagian dari rangkaian pujian dalam Mazmur 42 dan 43. Mazmur ini menggambarkan kondisi bangsa yang sedang berada di dalam tekanan. Mereka berada jauh dari tanah kelahiran, dibuang ke negeri orang, terpisah secara fisik dengan kampung halaman, jauh dari tempat di mana mereka biasanya beribadah. Tempat mereka biasanya membawa korban persembahan, memanjatkan doa, dan menerima berkat dari Tuhan. Perasaan sedih, tertekan, dan gelisah menyelimuti hati mereka, menimbulkan rasa sesak di dada, hingga merasa sepertinya Tuhan sudah meninggalkan mereka. Bersama dengan seluruh umat, pemazmur rindu untuk datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk beribadah di sana. Merasakan itu semua menjadikan hati pemazmur pilu. Ia menggambarkan air mata menjadi makanannya siang dan malam, seperti rusa yang rindu aliran air sungai yang segar. Oleh karena kesesakan hati itulah, maka pujian ini dilantunkan, sebuah doa permohonan agar Tuhan mengirimkan terang, supaya umat melihat pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan. Sebuah doa yang mengingatkan umat agar menjadi tenang, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir dan tertekan, sebab Allah adalah sumber pertolongan. Kuasanya melampaui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Segala bangsa tunduk kepadanya. Langit dan bumi adalah ciptaannya. Matahari tidak mungkin terbit dan bersinar jika bukan Ia yang menggerakkannya. Itulah sebabnya pemazmur mengakhiri pujian ini dengan syair yang indah. Ia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini bangsa Indonesia juga sedang berperang melawan virus corona. Wabah ini kita hadapi di tengah kita menghayati sengsara Kristus. Saat ini pun Sabtu Sunyi kita hayati masih dalam suasana physical distancing. Kita menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini membuat kita merenungkan, apa sesungguhnya yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui semua ini? Terlebih dalam suasana masa-masa Prapaskah dan Paskah seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wabah COVID-19 mengingatkan kita untuk beribadah kepada Tuhan secara proporsional. Mengingatkan kita untuk tidak menjalani kehidupan agama dengan terpaku pada simbol keagamaan dan ritual peribadahan. Semua itu dipatahkan melalui pandemi COVID-19. Sebab iman bukan hanya soal ritual ibadah. Iman juga bukan hanya tentang gedung ibadah, tentang pakaian, simbol-simbol keagamaan yang kita kenakan, hingga orang dapat menilai agama apa yang kita anut. Iman lebih besar dari itu semua. Iman adalah tentang bagaimana relasi kita dengan sesama. Iman adalah soal bagaimana kita saling peduli dengan sesama. Iman adalah soal memelihara pengharapan kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Seperti pemazmur berseru, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Saudara-saudara, Maria dan perempuan-perempuan yang lain juga tertekan. Suatu hari di Sabtu Sunyi,
menjadi penantian yang panjang bagi mereka. Mereka menantikan hari Paskah tiba, supaya dapat pergi ke kubur Yesus dan meminyaki tubuh Tuhan yang mereka kasihi. Dalam penantian itu mereka tenggelam di dalam kesedihan, larut dalam ketakutan, pikiran gelap. Namun, penantian itu hanyalah sementara. Akan tiba saatnya di hari Paskah, mereka melihat pengharapan dari Tuhan. Yesus bangkit. Ia ada di antara orang yang hidup. Kita pun mengalami hal yang sama. Meskipun masa tanggap darurat COVID-19 ini masih akan kita lalui sampai Paskah, bahkan sampai melewati Paskah, namun masa-masa sulit ini tidak akan selama-lamanya kita alami. Akan tiba saatnya kita dapat beraktivitas seperti semula. Akan tiba saatnya kita dapat bercerita kepada anak-anak dan cucu-cucu kita tentang perjuangan global di mana kita turut serta di dalamnya. Tentang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain, tidak peduli perbedaan agama dan suku bangsa, bersatu padu melawan penyebaran virus corona. Kita akan bercerita bukan hanya tentang kematian pasien COVID-19, tetapi juga tentang pengorbanan orang-orang dalam mempertahankan kehidupan orang lain, tentang para dokter dan tim medis yang bekerja siang malam menyelamatkan nyawa pasien COVID-19. Kita akan bercerita bukan hanya tentang kondisi ekonomi yang buruk, tentang banyaknya orang yang tidak dapat bekerja atau usaha yang macet, namun juga tentang bagaimana orang-orang berjuang untuk bertahan hidup dari apa yang ada, tentang saling berbagi, tentang saling memelihara kehidupan sesama. Kita akan bercerita bukan hanya tentang gerakan di rumah saja, melainkan juga tentang Allah yang menata kembali seluruh ciptaan, tentang langit yang cerah, air dan tanah yang bersih, sinar matahari yang berbagi vitamin bagi segala makhluk. Kita akan bercerita bukan hanya tentang ditutupnya rumah-rumah ibadah, tetapi juga tentang merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah, di dalam ibadah-ibadah keluarga, dalam peristiwa hidup sehari-hari bersama dengan keluarga kita. Bahwa cinta kasih Tuhan tidak hanya kita rasakan di gedung gereja, tetapi ada di dekat kita, di rumah kita, bersama dengan keluarga kita. Di sanalah Tuhan Allah hadir bagi kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.